Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas D2255 akan mempresentasikan mengenai OpenMRS guna memenuhi tugas rekam medis elektronik. Yang beranggota saya sendiri Devi Melia. Saya Zanubana Vita Mutiasari. Saya Fiska Aurelia Satrio Putri. Saya Nadila Ramadhani. Saya Sulistiorini. Berikut ini kami akan menjelaskan mengenai OpenMRS. Sudah terlihat belum? Sudah. Di sini kita akan menjelaskan dari sejarah, pengertian OpenMRS, teknologi OpenMRS, karakteristik OpenMRS, tantangan implementasi OpenMRS, standar yang digunakan OpenMRS, dan keamanan dan kontrol akses OpenMRS. Langsung saja kita ke sejarah. Sejarah OpenMRS. OpenMRS tumbuh dari keluhan kritis untuk meningkatkan pengobatan HIV di Afrika, tetapi sejak awal dipahami sebagai sistem rekam medis elektronik bertujuan umum yang dapat mendukung berbagai perawatan medis. Ide dan prototipe pertama OpenMRS digagas oleh Paul Beyondich dan Burke Mamin dari Regenstrief Institute, Indiana pada kunjungan ke proyek model akademik menyediakan akses ke kesehatan atau AMPAT di Eldoret. Pada bulan Februari 2004, sekitar waktu yang sama EMR tim di Partner in Health yang dipimpin oleh Hamis Fraser dan Darius Jazayeri sedang mencari cara untuk meningkatkan sistem rekam medis berbasis web PIHMR yang dikembangkan untuk menangani tuberkulosis yang resistan terhadap obat di Peru dan HIV di pedesaan Haiti. Paul, Burke, dan Hamis bertemu pada September 2004 di konferensi Medinfo di San Francisco dan menyadari bahwa mereka memiliki pendekatan yang sama terhadap sistem informasi medis dan filosofi serupa untuk perawatan kesehatan dan perkembangan, dan OpenMRS lahir. Belakangan, Chris Sapgreaves dan dari Dewan Riset Medis Afrika Selatan menjadi anggota pendiri keempat. Pada tahun 2005, Dr. Andrew S. Kanter dari Universitas Columbia bergabung dengan tim Dr. Kanter mengarahkan sistem informasi kesehatan proyek Desa Millennium atau MVP dan memilih OpenMRS untuk digunakan di seluruh negara MVP di sub-Sahara Afrika. OpenMRS didirikan berdasarkan prinsip keterbukaan dan berbagai ide. Perangkat lunak dan strategi untuk penyebaran dan penggunaan sistem ini dirancang untuk dapat digunakan di lingkungan yang sangat miskin, sumber daya, dan dapat dimodifikasi dengan penambahan item data baru, formulir, dan laporan tanpa pemrograman. Ini dimaksudkan sebagai platform yang dapat diadopsi dan dimodifikasi oleh banyak organisasi dengan menghindari kebutuhan untuk mengembangkan sistem dari awal. Selanjutnya ada pengertian OpenMRS. Aplikasi rekam medis elektronik telah banyak tersedia baik yang berlisensi ataupun yang tidak berbayar atau gratis. Di antara aplikasi rekam medis yang tidak berbayar adalah OpenMS atau OpenMRS. Adalah sebuah multi lembaga kolaboratif nirlaba yang dipimpin oleh Regenstrief Institute, pemimpin terkenal di dunia dalam penelitian informatika,
medis dan mitra dalam perusahaan kesehatan, dan juga untuk mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung pemberian perawatan kesehatan di negara berkembang. Yang ketiga, teknologi OpenMRS. Fitur penting dari OpenMRS adalah konstruksi modularnya yang memungkinkan pemrograman fungsi baru tanpa mengubah kode inti. OpenMRS berbasis web, tetapi dapat digunakan di satu laptop atau di server besar dan berjalan di Linux, Windows, atau Mac OS X. Fitur utama lainnya dari OpenMRS adalah 1. Dibangun di atas database MySQL tetapi menggunakan Hibernate yang memungkinkannya untuk ditransfer ke database yang lain. Kedua, diprogram di Java. Ketiga, termasuk alat untuk ekspor dan pelaporan data. Keempat, versi saat ini tersedia untuk HIV/AIDS, TB, yang resisten terhadap obat, perawatan primer, dan onkologi. Kelima, mendukung standar terbuka untuk pertukaran data medis termasuk HL7, FHIR, LONIC, dan IXF. Ketujuh, alat berbasis formulir seperti modul entry, formulir, dan modul exform. Ke-8, menyediakan akses ke kode antar rilis melalui continuous deployment. Ke-9, sinkronisasi dua arah dengan sistem seperti Motex dan TRA-CNET. Yang ke-10, mode Atlas yang memberikan informasi tentang semua fasilitas OpenMRS menggunakan peta visual. Ke-11, dapat diintegrasikan dengan perpesanan SMS. Ya, fitur baru OpenMRS 1.9 dan yang lebih baru. Yang pertama, memungkinkan versi lama berjalan tanpa peningkatan. Yang kedua, alat untuk menautkan ke perangkat genggam dan ponsel menggunakan Java Rosa. Ketiga, alat pengumpulan data penelitian untuk uji klinis dan proyek pengumpulan data komunitas. Keempat, entry kamus CIEL. Kelima, pemuatan tab dashboard pasien diberikan sesuai permintaan melalui Ajax untuk mengurangi jeda. Keenam, saat ini sedang diuji atau dikembangkan. Yang ketujuh, dukungan API untuk entry pesanan yang memberikan dukungan pesanan dalam sistem. Ke-8, dukungan HL7 Fast Healthcare Interoperability Resource atau FHIR untuk OpenMRS. Ke-8, alat menggambar anatomi dengan gambar yang dimuat sebelumnya dan opsi kanvas kosong, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik OpenMRS. Fitur-fitur utama dari karakter open source adalah kebebasan user untuk yang satu, menggunakan software sesuai keinginannya. Yang kedua, memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mendistribusikan software kepada user lainnya. Kebebasan yang tak terbatas bagi tiap orang untuk mengakses kode program merupakan pedang bermata dua bagi software itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kebebasan ini memberikan informasi tentang kelemahan software, kemudian yang terjadi adalah eksploitasi kelemahannya. Para hacker akan menggunakan kelemahan ini untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pengguna software tersebut. Akibatnya akan lebih buruk jika software tersebut merupakan software yang vital bagi pengguna karena akan memungkinkan terjadinya penipuan, pencurian identitas, pencurian informasi, dan sebagainya.
Selanjutnya, tantangan Standar implementasi OpenMRS. Yang pertama, belum adanya standar tentang OpenMRS. Yang kedua, adanya manual materi pelatihan untuk dokter praktek pribadi. Yang ketiga, keamanan dalam penyimpanan dan pertukaran data belum teruji. Yang keempat, pengembangan modul lokasi sesuai kebutuhan yang belum layak. Dan yang terakhir, yang kelima, resiko rusak dan hilang karena ukuran flash disk yang kecil. Yang keenam, standar yang digunakan belum adanya standar OpenMRS. Kemudian, yang akses OpenMRS, pengembangan perangkat lunak yang aman atau secure LC dan teratur, lakukan analisis arsitektur, lakukan pengujian kode keamanan di sistem yang digunakan. Kemudian yang kedua, melakukan kontrol permukaan tangan. Institusi kesehatan untuk melakukan pembaruan perangkat lunak yang diinstal secara berkala serta menghapus aplikasi kan. Selain itu, institusi kesehatan disarankan untuk menghapus semua titik ekspos yang memproses data medis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran keamanan untuk setiap yang terlibat dengan melakukan pelatihan kesadaran keamanan cyber secara rutin untuk semua staf dan bahkan pasien. Selanjutnya saya akan menampilkan video demo atau tutorial OpenMRS. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial OpenMRS. Jadi, apa sih itu OpenMRS? OpenMRS adalah sebuah rekam medis elektronik perusahaan atau enterprise elektronik medical record yang dikembangkan oleh komunitas dan memiliki kode sumber yang terbuka. Dengan desain open source tersebut, maka OpenMRS dapat dikembangkan sendiri oleh pengguna meskipun tanpa kemampuan pemrograman yang mendalam. Namun lebih ditekankan kepada analisis sistem dan pengetahuan medis atau klinik. Jadi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan penggunaan OpenMRS. Kita buka Google, terus klik atau tulis OpenMRS. Jadi akan muncul, jadi klik OpenMRS. Di situ akan terdapat banyak pilihan. Kita klik demo. Sudah terdapat username serta passwordnya. Langsung klik launch the OpenMRS demo. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan username serta password. Untuk location for this session, kita pilih laboratory. Klik login. Jadi akan muncul tampilan menu seperti pada gambar berikut. Terdapat register a patient dan find patient record. Di tampilan find patient record akan terdapat informasi pasien yang telah didaftarkan ke dalam OpenMRS. Jadi itulah tutorial pengoperasian OpenMRS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.